Oke teman-teman, selamat datang kembali di Air Education. Kali ini saya akan membawakan sebuah berita yang bagus untuk Anda, ataupun berita gembira untuk Anda, bahwa PPKM darurat akan segera dibuka bertahap pada tanggal 26 Juli 2021. Dengan catatan ini bertahap, kemudian dengan catatan pula angka penularan COVID-19 itu menurun, ya. Kalau nantinya tingkat COVID-19 itu makin naik, itu maka belum bisa dibuka, kecuali memang kalau sudah memang betul-betul menurun gitu ya teman-teman. Nah, yang saya harapkan setelah Idul Kurban ini teman-teman bisa meningkatkan kembali protokol kesehatan, apalagi teman-teman harus mengecek sebuah kondisi tubuh teman-teman. Jangan sampai nanti timbul hal-hal seperti panas, demam, kemudian panas dingin ataupun panas tinggi. Ya, itu harus dicek kembali. Jangan sampai itu teman-teman merasakan itu setelah terlaksananya kegiatan rangkaian Idul Adha. Nah, penting bagi kita untuk sama-sama menekankan protokol kesehatan. Karena apa? Protokol kesehatan itu yang nantinya akan menunjang kita, yang bisa melepas COVID-19 untuk selama-lamanya dari negara ini dan bahkan dari dunia ini. Maka hal yang paling terpenting adalah teman-teman ya ikuti kata pemerintah, jangan berkerumun. Teman-teman jangan berkerumun. Dan walaupun PPKM mungkin sudah dibuka, teman-teman harus tetap mengurangi mobilitas, kemudian menjaga jarak, dan juga tetap melaksanakan yang namanya 3M itu tadi, 3M ya. Selain 3M itu tetap harus dilaksanakan, karena kalau jangan sampai PPKM sudah dibuka kita malah lupa dengan protokol kesehatan ataupun 3M itu tersebut. Dan bahkan ini sebuah rekor baru bagi negara ini jikalau negara ini bisa menurunkan angka COVID-19 di Indonesia sendiri gitu loh. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya kita harus bisa dan harus menyelesaikan bareng dengan negara-negara lain. Jangan sampai negara Indonesia belakangan untuk menyelesaikan kasus COVID-19 ini gitu loh. Jadi kita pengen negara ini untuk menyelesaikan COVID-19 paling di terdepan, paling ke depan, paling di depan, paling duluan gitu loh, dibandingkan negara-negara lain. Dengan apa? Dengan masyarakatnya, dengan anak-anak muda ini bisa menegakkan, bisa meneguhkan, bisa mendirikan protokol kesehatan. Karena itu yang bisa menunjang kita semua agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Ya, walaupun kita walaupun kita bisa nantinya bisa bebas dari COVID-19, tetap harus melaksanakan 3M. Jangan sampai nih kita udah mengikuti aturan itu, COVID udah hilang, tiba-tiba datang lagi, ya kan? Kita jangan sampai datang lagi gitu loh. Jadi yang paling utama adalah ngikuti perhatian kita dari pemerintah. Perhatian pemerintah kepada kita, kepada warganya. Jadi teman-teman, kita melakukan sebuah persiapan besar untuk apa? Persiapannya cuma satu, teman-teman. Teman-teman bisa nggak ngelakuin hal-hal yang sama atau hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan gitu loh. Dengan catatan teman-teman gak boleh lupa, tapi masih banyak orang-orang yang melanggar aturan gitu loh pada saat PPKM ini berlangsung dan pada saat PPKM itu sudah dimulai. Dan gimana ya,
teman-teman juga ini terutama untuk di lingkungan kita, di lingkungan rumah, komplek, desa, kampung ya, di lingkungan kita, lingkup keluarga gitu ya, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Mau itu teman kita baik sama kita, tetap kita harus melakukan protokol kesehatan. Nah, jangan sampai teman-teman mengalami cerita seperti yang Education sampaikan di episode minggu lalu ya. Teman-teman nih udah terbebas nih dari PPKM, terus teman-teman membawa teman-teman kalian ke rumah tanpa teman-teman tahu kondisi mereka. Akhirnya keluarga teman-teman yang akan tertular COVID gitu kan, gara-gara mereka gitu loh. Yang di segmen minggu lalu kan. Nah, pokoknya yang berurusan dengan pertemanan itu dihentikan dulu kalau bisa dilakukan secara online ya. Secara online, kalaupun memang ada berkaitannya dengan tugas ya bisa teman-teman datangkan dia, asalkan dia memang di keluarganya memang belum pernah atau belum ada yang pernah terkena COVID-19. Itu boleh kan, kita nggak tahu teman-teman, siapa tahu ada nenek kalian, ada teman-teman atau ada saudara-saudara kalian yang sudah tua gitu loh, bahkan umurnya lebih tua dari kita ataupun di atas 60 misalkan gitu loh. Dan juga ketika PPKM dibuka nantinya, yuk teman-teman berlomba-lombalah untuk menjalankan aturan atau kampanye pemerintah untuk dari kampanye negara ini untuk memfasilitasi bangsa ini untuk segera divaksin. Nah, itu yang bisa menunjang kita, walaupun vaksin itu tidak bisa menjamin kita bisa terbebas dari COVID-19. Pasti kalaupun kamu pernah vaksin, tapi kalau kalian abain protokol kesehatan ya kena aja gitu loh. Ya sial dari setiap orang gitu loh teman-teman. Jadi PR di Education ini, Education ini, yuk teman-teman kita tingkatkan kembali protokol kesehatan, which is itu yang akan menunjang kita nanti ke depannya, dan itu yang menjadi petunjuk kita, yang menjadi kisi-kisi kita, yang menjadi kisi-kisi kita ke depannya supaya kita bisa terbebas dari COVID-19. Nah, ibarat ujian ini si protokol kesehatan ini merupakan kisi-kisi ujian kita ya, kisi-kisi ujian kita untuk bertahan hidup gitu loh. Tapi kalau kita lupa dengan protokol kesehatan gitu ya, tapi kalau kita abai dengan protokol kesehatan ya is one of two, kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah PPKM darurat tetap dilaksanakan, tetap diadakan, atau malah sampai ke tahap yang paling parah yaitu lockdown ya, tapi kita berusaha jangan sampai ada PPKM darurat lagi yang susulan, PPKM darurat yang kedua jangan sampai. Nah, dengan adanya PPKM yang part 1 ini sudah cukup kita teman-teman yang nonton video ini mengikuti aturan dari pemerintah. Oke, karena itulah yang nanti akan membantu atau yang akan menjadi petunjuk kita supaya kita bisa terbebas dari COVID-19. Itu teman-teman. Nah, dari hal itu juga teman-teman bisa belajar ya. Dari hal-hal itu juga, apapun kalaupun kalian yang bisa yang biasanya ketat gitu ya dengan protokol kesehatan, tiba-tiba teman-teman kena ya, kita nggak tahu itu virus dari mana. Bisa jadi itu bisa dari gagang pintu atau dari manapun, kita nggak tahu. Padahal kan kita udah nih protokol kesehatan udah kita tegakin, udah kita taatin, tapi kan kita nggak tahu kalau teman-teman udah taat tapi
Kalau teman-teman masih belum mencuci tangan terus habis memegang gagang pintu misalkan, itu at least teman-teman ke klinik. Kalau teman-teman sakit terus teman-teman lupa, teman-teman buka pintu pakai tangan, terus teman-teman ngehirup, itu hanya bisa Tuhan yang menentukan. Itu hanyalah Allah yang melihat semua kejadian-kejadian daripada manusianya. Itu mungkin itu aja teman-teman kabar terbaru dari saya. Nantikan terus vlog Earth Education dan Earth Talks minggu depan. Oh ya, dan juga nanti akan ada ini ya, akan ada intro sebelum masuk ke Earth Talk, bahwa Earth Talk dan Education, terutama di Earth Education nanti akan ditulisin bahwa kita masuk ke Earth Education, kalau Earth Talk kita masuk ke Earth Talks gitu. Itu ya mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada melihat keringat dari saya yang bercucuran pada saat saya syuting. Ya, memang di hari ini sungguh sangat panas walaupun cuacanya gak kelihatan matahari, tapi tetap ada hawa panas. Tapi ya nggak masalah, justru yang kita cari justru malah mataharinya, itu kan. Bukan ruangan ber AC, bukan mall yang kita cari, itu kan. Yang penting gitu, ataupun skating ya. Kita nggak nyari itu teman-teman. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ingat, vaksin. Dan sampai ketemu di video Earth Education berikutnya, dan sampai jumpa. Dan saya ingatkan kembali buat Anda, jangan lupa untuk ketika PPKM darurat sudah dibuka bertahap nanti, untuk selalu mengetatkan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, dan selalu menggunakan masker dan stay safe, selalu di rumah saja. Dan kita tunggu nanti updatean selanjutnya terkait pembukanya PPKM darurat secara bertahap di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.